Salah satu ketakutan terbesar saya adalah ketika video YouTube ini tersebar kepada target audiens yang bukan merupakan target saya. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat kontradiktif karena biasanya content creator, YouTuber, itu ingin kontennya justru goes viral. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kok saya berikan judul Seni Membangun Bisnis yang Bertumbuh Tanpa Viralitas. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam mengenai viralitas, sebenarnya viralitas ini sebenarnya sudah dibahas cukup lama ya oleh seorang pengarang yang merupakan pengarang favorit saya. Ya, dia merupakan seorang penulis buku bisnis yang terbaik di abad 21, yaitu adalah Malcolm Gladwell. Please welcome Malcolm Gladwell. Nah, judul bukunya adalah Tipping Point. Nah, tipping point adalah bahasa lain dari viralitas sebelum adanya tren sosial media seperti TikTok atau X, ya, kemudian Instagram atau Facebook atau YouTube, ya. Nah, jadi di sini Malcolm Gladwell mencoba untuk menjelaskan bahwa tipping point atau viralitas bisa terjadi karena 3 faktor, ya. Yang pertama adalah influence. Jadi kalau misalkan kita memberikan sebuah informasi kepada orang yang memiliki social structure di bawah, kemungkinan besar terjadi tipping point itu sangat kecil. Kenapa? Orang yang memiliki social structure di bawah, itu mereka tidak punya influence yang tinggi. Mereka tidak punya kapasitas dan network yang tinggi. Jadi, informasi untuk bisa mencapai tipping point atau viralitas itu harus disampaikan kepada early adopter. Orang-orang yang biasanya memiliki social structure di atas, yang memiliki influence. Misalkan seperti selebriti, kemudian juga politician, ya, business owner, top level CEO, dan masih banyak lagi. Itu baru satu faktor. Nah, faktor kedua adalah konten dari informasinya. Itu harus konten yang memiliki unsur contagious. Ya, contagious itu artinya adalah menular. Jadi, misalkan informasi kita sampaikan kepada early adopter, kepada orang yang memiliki struktur sosial yang tinggi, tetapi informasi tersebut tidak worth it untuk disebarkan. Informasi nggak penting atau informasi yang semua orang pada umumnya sudah tahu. Maka, yang namanya viralitas tadi sulit untuk terbentuk. Nah, faktor yang ketiga adalah medium yang tepat. Nah, di dalam buku Tipping Point Malcolm Gladwell, dia melakukan sebuah eksperimen. Ya. Jadi, misalkan eksperimen untuk vaksin yang ada di university. Tentu saja dikasih tahu bahwa vaksin tetanus itu adalah untuk mencegah penyakit tetanus. Dikasih gambar yang mengerikan kalau orang kena tetanus itu seperti apa. Nah, ternyata poster yang mengerikan itu nggak membuat informasi ini tersebar dan nggak membuat para mahasiswa untuk pergi ke tempat vaksin. Ya, jadi ternyata kontennya sudah cukup menarik, kontennya sudah cukup contagious, tetapi ternyata kurang satu faktor, yaitu mediumnya. Ya, medium atau misalkan platformnya nggak tepat. Hanya sekedar gambar, poster itu nggak tepat. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan eksperimen yang kedua. Kali ini di dalam posternya itu ditambahkan dengan map, ya, petunjuk arah lokasi di mana ruangan untuk melakukan vaksin. Plus di lantai di kampus tersebut itu dikasih kayak semacam footprint, ya, menjelaskan berapa langkah lagi ada footprint menuju ke tempat untuk melakukan yang namanya vaksin. Dan ternyata hasilnya langsung berkali-kali lipat orang-orang semua pergi untuk vaksin. Jadi apabila kita memenuhi 3 faktor ini, maka tipping point atau viralitas bisa terjadi. Jadi konsep tipping point atau old virality yang dijelaskan oleh Malcolm Gladwell adalah sebuah konsep di mana viralitas bisa terjadi dengan proses yang lebih panjang. Kenapa? Karena belum ada medium sosial media. Tetapi punya kelebihan, dia lebih long lasting. Nah, sementara new virality, sebuah viralitas yang terjadi karena adanya medium sosial media, itu akan prosesnya lebih pendek. Jadi, kita lihat hari ini orang upload, mungkin besok sudah langsung viral. Tetapi kelemahannya adalah tidak long last. Nah, jadi di sini ada beberapa dilema. Ya, kenapa kok saya bikin judul membangun bisnis tanpa viralitas? Kenapa saya juga membangun sebuah YouTube channel yang saya hindari kalimat atau thumbnail-thumbnail yang bisa membuat konten saya viral. Kenapa? Karena saya juga tidak ingin melompati atau mendapatkan orang yang bukan merupakan target audiens saya untuk bisa menonton video saya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, 3 dilema ya dari new virality. Yang pertama adalah being exposed. Nah, kenapa kok saya sebagai pelaku bisnis nggak terlalu suka-suka banget ya kalau misalkan produk atau jasa saya itu viral sekali. Ya, jadi viral dalam artian adalah terlalu viral. Semua orang tahu. Kenapa? Karena ini akan membuat produk dan jasa kita itu di-expose luar biasa. Di-expose artinya adalah semua orang akan melihat baik itu kelebihan, baik itu kekurangan. Sekali lagi kita tidak bisa membuat semua orang happy. Ya, bahkan penjual es krim aja kadang-kadang yang harusnya bikin orang happy, kadang-kadang mungkin orang bisa aja kecewa gitu ya. Dan ini akan juga membuat kita terekspos oleh siapa? Oleh kompetitor kita.
Sekarang ini adalah era di mana orang dengan sangat mudah bisa pergi ke Maklun, membuat sebuah produk dan jasa, dan sekali lagi orang-orang yang memang membeli produk kita karena hanya coba-coba atau FOMO, mereka tidak akan loyal kan. Dan akhirnya mereka akan pergi ke tempat baru ketika mendapatkan offer yang lebih menarik. Jadi dilema yang pertama adalah being exposed, hal yang memang saya nggak suka, apalagi sebagai seorang yang termasuk kategori introvert ya. Yang kedua adalah temporary drive ya, dan kalau kita perhatikan ya, jadi virality ini lebih terjadi pada generasi yang memang younger generation. Misalkan generasi milenial atau misalkan Gen Z ya, atau bahkan yang alpha. Kenapa? Karena begitu mereka lahir opsinya banyak. Ya, tapi kalau misalkan Gen X atau misalkan baby boomer, kalau mereka pergi ke supermarket, jenis pasta gigi aja mungkin pilihannya cuma 1 atau 2 gitu. Jadi mereka tidak terbiasa hidup dengan banyak opsi. Ya, sementara kalau kita perhatikan yang namanya millennials atau Gen Z atau generation alpha yang lebih muda lagi, mereka terbiasa punya banyak pilihan. Dan biasanya kalau misalkan sebuah produk atau jasa atau informasi itu viral dengan sangat cepat, orang itu kecenderungan itu mereka bergerak. Ya, itu bukan karena mereka suka value dari produk atau informasinya, ya, bukan karena legasinya, tapi karena memang faktor ikut-ikutan. Jadi kemungkinan besar ketika terjadi viralitas, yang beli produk kita atau jasa kita atau bisnis kita hanyalah follower saja, bukan early adopter. Dan follower itu adalah dilema yang membuat saya ya mempertimbangkan untuk lebih baik untuk tidak viral. Kenapa? Karena ini juga nyambung dengan dilema yang ketiga, yaitu House of Cards. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman suka nonton di Netflix, pasti nggak asing dengan judul film House of Cards. Jadi rumah dari kartu, ya itu cepat banget dibikin. Teman-teman tinggal susun dengan kartu remi, maka jadilah rumah-rumahan gitu ya. Tapi satu, walaupun cepat, tapi itu sangat-sangat fragile. Ya, kena angin aja jatuh. Ya, jadi itu adalah 3 dilema kenapa kok saya nggak ingin produk atau jasa perusahaan saya itu viral dalam tanda kutip negatif. Nah, di sini saya akan berbagi ada 4 seni bagaimana membangun bisnis tanpa viralitas. Seni yang pertama adalah selected audience. Nah, tadi saya di awal sudah jelaskan bahwa saya punya ketakutan terbesar kalau misalkan video YouTube saya ini sampai ditonton oleh orang yang bukan target audiens saya. Ya, kenapa? Karena beberapa teman saya, YouTuber, itu pernah mengalami hal yang sama. Dia buat YouTube hanya buat iseng-iseng aja, tiba-tiba sampai jutaan views dan akhirnya haters muncul. Saya bukan berarti anti haters, tetapi haters tersebut, begitu saya baca komen-komennya, ternyata adalah orang-orang yang memang bukan target audiens yang memang paham. Ya, untuk itu, nah saya lebih memilih untuk dari awal menggunakan judul-judul yang tidak provokatif. Karena memang target market saya, target audiens saya adalah orang-orang yang memang lebih dewasa, yang memang lebih serius. Nah, tetapi kalau misalkan saya seorang prankster, ya, jadi konten saya misalkan komedi, ya tentu saya mungkin punya pendekatan yang lain. Jadi ini sekali lagi, ya teman-teman nggak harus ikutin saya, ya karena setiap orang punya konten masing-masing. Kemudian misalkan saya ambil contoh lagi untuk content creation. Ada satu YouTube channel, dia hanya membahas tentang kopi. Awalnya saya skeptis bahwa ya bahas kopi ya mungkin ada orang suka, tapi kan ya segitu aja. Nah ternyata saya kaget, saya udah lama nggak follow dia, sekarang subscriber saya itu 3 juta lebih. Walaupun kontennya isinya bukan teh ya, bukan F&B, hanya strictly di kopi. Ya, ada juga konten yang membahas tentang vegan, jadi dia chef tapi vegan, orang Jepang, dan dia menggunakan konsep ASMR, dia bahkan nggak ada isi audio sama sekali, jadi hanya ASMR, dan ternyata juga jutaan subscribers. Nah, di dalam bisnis saya juga sama ya. Jadi ketika misalkan saya lagi membangun sebuah project properti namanya Sequoia Hills, ya di mana kita membangun perumahan premium, ya maka di sana juga saya memilih konten-konten yang memang jauh dari viralitas. Misalkan contoh, saya banyak ketemu konten properti yang memang dibuat cicilannya hanya sekian juta, ternyata itu cicilan per hari, jadi dibagi per hari supaya orang kontak sama dia, dapat database, tapi database yang memang nggak bisa dipakai apa-apa, karena itu bukan target marketnya. Jadi untuk menjual rumah-rumah yang memang premium, kita nggak perlu melakukan gimmick-gimmick yang memang membuat orang beli karena cicilannya murah. Jadi sekali lagi, kita bisa memilih audiens kita dengan sangat-sangat tepat. Sama halnya ketika saya memulai project-project baru. Jadi seperti yang teman-teman tahu yang sudah follow YouTube saya cukup lama, lebih dari 10 tahun, setiap tahun saya pasti punya project baru, baik itu di properti, apakah itu di investment, apakah itu di retail, ya. Dan setiap project-project baru ini saya tidak pernah umumkan atau informasikan kepada publik, ya, atau di YouTube channel atau di Instagram saya. Nah, jadi di tahun 2024 saya juga akan memulai project baru. Ya, ada 2 project baru yang saya akan mulai.
Ada yang di properti, ada yang juga di kesehatan atau di health business. Dan saya akan informasikan ini kepada selected audience, tapi betul-betul selected ya. Jadi di ruangan meeting saya akan invite 10 orang, karena ruangan meeting saya nggak besar. Jadi 10 orang terpilih, teman-teman bisa participate dan menjadi orang yang pertama untuk mendengar dan juga bisa berpartisipasi, berkolaborasi di proyek baru ini di tahun 2024. Nah, nama program ini adalah The Big Boys Table. Hanya untuk 10 orang. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin tahu bagaimana cara bergabung untuk bisa saya invite di project tersebut, datang ke kantor saya untuk 10 orang. Kita akan adakan The Big Boys Table tanggal 3 Februari 2024. Informasinya teman-teman bisa chat WhatsApp di nomor di bawah saya. Nah, seni yang kedua adalah ekspansi ke dalam. Nah, ini menarik banget. Biasanya sebagai business owner, kita ingin bisnis kita grow secepat-cepatnya, ekspansi seluas-luasnya. Jadi ekspansi keluar, buka cabang. Ya, buka kantor baru, buka branch baru, ya, expand ke kota baru, ya. Nah, tetapi di sini kalau kita belajar dari orang Jepang, belajar dari orang Jerman, ya mereka ternyata punya pendekatan yang berbeda, ya. Jadi mereka melakukan ekspansi, tapi bukan ekspansi keluar saja, tetapi mereka melakukan ekspansi ke dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat cara orang Jepang berbisnis, ya, buat mereka customer itu nomor satu, ya. Jadi mereka lebih tertarik untuk menjaga loyalitas dari satu customernya daripada harus cari customer baru. Itu konsep utama dari cara orang Jepang berbisnis. Makanya kalau misalkan kita pergi tour ke Jepang gitu ya, kadang-kadang kita mau ajak anak, mau ajak teman makan di restoran, itu nggak dapet tempatnya karena kecil banget. Jelas-jelas restorannya antri luar biasa, tapi kenapa kok nggak buka cabang? Ya, karena orang Jepang nggak buru-buru dia langsung buka cabang. Karena kalau misalnya dia buka cabang, dia takut kualitasnya menurun, ya. Dia takut nanti malah akhirnya kliennya atau customer dia pergi, ya. Jadi dia ekspansi ke dalam dengan cara apa? Betul-betul dia sungguh-sungguh memperbaiki kualitas. Di Jerman itu berbeda sedikit dengan di Jepang. Buat orang Jerman yang paling penting itu adalah employee, ya. Jadi ya walaupun customer juga penting, dan buat orang Jepang employee juga penting, tetapi prinsip atau value dasar dari orang Jerman adalah buat mereka employee yang paling penting. Jadi mereka make sure employee mereka mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan liburan yang cukup, ya. Dan ini adalah bentuk ekspansi ke dalam. Jadi nggak selalu harus yang namanya viralitas itu baik. Kenapa? Karena ada 3 dilema yang tadi saya sudah sebutkan di awal video. Yang ketiga, engage dengan early adopter. Ya. Nah, tadi saya katakan ya ada early adopter, ya ada yang namanya follower. Nah, early adopter adalah orang-orang memang di social structure di atas, ya bukan berarti social structure di atas ini harus yang punya uangnya banyak, bukan berarti seperti itu, tapi orang-orang yang memiliki pengaruh, ya, yang biasanya memang butuh proses untuk bisa convince mereka, tapi mereka lebih long last, ya dibandingkan dengan misalkan orang-orang yang kita sebut sebagai follower, orang-orang cuma ikut-ikutan, orang-orang yang biasanya menjadi biasanya cuma ikut-ikutan tapi di skala atau level yang terakhir, dan orang-orang seperti ini itu biasanya mereka tidak long last. Jadi mereka suka atau drive mereka itu karena diskon, karena harga murah, karena promo, ya. Jadi teman-teman, untuk seni yang ketiga adalah kita harus engage. Nah, engage di sini artinya adalah kadang-kadang kita perlu membuat yang namanya community, ya. Teman-teman ketemu dengan mereka, tanya feedback dari mereka, buat kuesioner, bikin private party, private gathering dengan mereka. Setiap kali ada produk baru sebelum muncul kepada publik, ajak mereka untuk coba dulu secara free. Nah, ini hal-hal yang memang seringkali jarang business owner lakukan. Ya, walaupun kesannya lama dan orang-orang banyak bisnis yang akhirnya udah duluan ya, udah ngebut duluan. Tapi saya lebih percaya satu quote ya dari Arsene Wenger. Di sana dikatakan bahwa stamina dari motivasi lebih penting daripada intensitas dari motivasi. Jadi bisnis itu jangka panjang, jadi nggak perlu intens sebentar, ya laku nanti sepi, laku tapi sepi. Lebih baik kita punya stamina, ya, yang memang sedikit demi sedikit tapi dia grow exponentially dan secara organik. Seni yang terakhir, value over feature. Nah, di sini banyak kita lihat konten-konten yang memang memaksakan diri untuk viral, ya. Jadi mereka mempertontonkan yang namanya feature dengan cara yang berlebihan, gimmick atau clickbait. Misalkan seperti skincare yang bisa putih dalam hitung mingguan atau bahkan bisa putih dalam waktu hitungan harian. Ya, tetapi kalau misalkan teman-teman ingin membangun bisnis yang sustain, yang organik, ya tanpa viralitas, kalian harus bisa fokus pada seni yang keempat, yaitu fokus pada value. Nah, value dari perusahaan kita apa? Value dari produk kita apa? Value dari jasa kita apa? Sama halnya seperti misalkan The Body Shop, ya yang memang value mereka adalah vegan atau no animal testing.
Disclaimer dulu, saya bukan mengendorse The Body Shop, ya ini hanya sebuah contoh. Jadi seringkali kadang-kadang ketika kita membela value, pasti ada sacrifice yang kita lakukan. Misalkan contoh, tentu dengan yang namanya produk-produk yang mungkin organik, pasti sumber dayanya lebih jarang, akhirnya COGS-nya lebih tinggi. Yes, tentu dengan adanya organik, hasilnya nggak akan punya fitur yang sampai membuat putih dalam hitungan 3 hari. Yes, tapi sekali lagi, apakah teman-teman ingin membangun house of cards yang memang cepat dibangun tetapi runtuh dengan cepat? Atau teman-teman ingin membangun bisnis yang sustainable tanpa viralitas? I'll see you on the next video.